wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 kelas 11 2. Perkenalkan, nama saya Dafa Rasyad Al-Gaid. Nama saya Dafa Hafiz Firdaus Prayudi. Nama saya Auzan Adwitya Putra. Nama saya Ririn Dwi Anjani. Nama saya Nikita Mailani Putri. Dan saya Agnia Aprilia. Jadi kita bakal mewawancara salah satu guru seni budaya di SMP Makaul Anwar, yaitu Bu Vera. Nah, jadi kita bakal tanya-tanya seputar tentang tari tradisional dan juga tari kreasi baru. Jadi ikutin terus bagaimana kita akan mewawancara. Dadah! Tujuan dari tari sangat beragam, seperti ekspresi emosi, pelestarian budaya, hiburan, upacara dan ritual, media pendidikan, dan kesehatan fisik serta mental. Tari juga berfungsi untuk mengekspresikan perasaan manusia, melestarikan nilai-nilai tradisi, memberikan kegembiraan, hingga membangun kesehatan dan kebugaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dafa Rasyad Al-Gaid. Saya dari kelas 11 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru tari yang ada di Makaul Anwar. Dengan ibu siapa? Oh, nama saya Vera. Saya guru seni budaya. Kita akan mewawancari salah satu narasumber kita. Pertanyaan yang pertama ke Bu, menurut pandangan Ibu, apa itu tradisi tari? Tradisi tari. Untuk kalau menurut saya pribadi, tradisi atau misalnya tari tradisional. Tradisional. Kalau untuk tari tradisional sendiri itu tarian yang diwariskan turun temurun dari zaman dulu atau dari nenek moyang, dari generasi ke generasi. Kalau menurut saya. Oke, jadi tari yang turun-temurun ya Bu? Ya. Lalu yang kedua, ciri-ciri dari tari-tari situ apa saja? Ciri-cirinya biasanya kalau untuk tradisional memiliki pakem sendiri, jadi itu nggak bisa diubah. Memang kalau dari penciptanya seperti itu sampai ke Zaman yang akan datang juga tetap seperti itu. Nah, biasanya yang kedua itu turun temurun yang tadi kata saya. Terus biasanya fungsi adatnya, biasa kalau kebanyakan tari tradisional itu ada fungsi adatnya. Jadi tergantung daerah. Terus yang ketiga, apa salah satu contoh tari tradisi? Kalau untuk tari tradisional banyak ya, ada tari saman. Tari di Legong dan sebagainya itu banyak banget, di setiap daerah beda-beda namanya. Beda-beda tarinya. Ya. Yang terakhir, nilai budaya apa yang terkandung dalam tari tersebut? Nilai budayanya budaya daerah ya, Ya, budaya banyaknya. Kayak misalnya kalau nilai budayanya tergantung daerah, tergantung tarian. Biasanya ada yang memang memperkenalkan budaya yang ada di daerah tersebut. Kayak misalnya kalau di Bandung budayanya kayak gimana, biasanya ada upacara adat dan sebagainya. Kalau untuk di daerah-daerah tertentu di luar pulau biasanya tentang peperangan, ada juga yang tentang hasil bumi dan sebagainya, sebanyak banget. Dari daerah tertentu ya? Iya, daerah tertentu. Tergantung daerahnya. Oke Bu, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin akan dilanjut oleh
Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Anjani. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang dari sebelumnya. Yang pertama, apa itu tari kreasi baru? Untuk tari kreasi baru tersendiri itu tarian atau gerakannya yang diciptakan oleh seseorang dan biasanya ada unsur modernnya. Jadi tradisi dengan modern itu bersatu. Yang kedua, inovasi dan kreativitas apa saja dalam tari kreasi baru? Kalau inovasi sama kreativitas itu banyak, dari gerakan, dari musik, dan bajunya juga sama. Jadi ada perubahan. Kalau misalnya kayak tari tradisional kan dari pakemnya dari sana, dari nenek moyangnya begitu terus begitu. Kalau untuk yang kreasi baru sendiri itu enggak ada ada perubahan sedikit-sedikit. Oh, jadi beda banget. Iya, beda. Oh iya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, jadi di sini nama saya Agnia Aprilia. Di sini saya akan bertanya lagi dari pertanyaan yang sebelumnya. Oke, Bu. Oke. Apa saja contoh tari kreasi baru? Kalau contoh kreasi baru itu banyak ya. Ada tari merak, ada tari ngigel, terus itu banyak banget. Kalau di rentetin satu-satu mah Gak terhingga. tak terhingga ya, banyak banget. Cuman kalau yang jelas terlihat di Jawa Barat sendiri itu yang terkenal itu ya tari merak itu. Terus juga apa perbedaan yang paling menonjol di antara tari tradisi sama tari kreasi baru? Yang menonjol itu kalau untuk tari tradisional sama kreasi baru dari gerakan. Biasanya kalau tari tradisional itu udah punya pakem tersendiri yang nggak bisa diubah sedikit pun. Kalau untuk tari kreasi baru sendiri itu bisa diubah sedikit-sedikit karena memang ada perubahan dari penciptanya. Terus dari bajunya sendiri. Kalau untuk yang kreasi baru namanya juga kreasi ya. Jadi bisa dikreasikan. Kalau untuk yang tradisional itu udah gak bisa karena udah ada pakemnya itu sendiri. Terus dari gerakan, kostum, musik pun sama. Musik pun biasanya ada perubahan, suka ada sedikit-sedikit modern lah. Kalau dari yang kreasi baru bisa nanti dicampurnya pakai drum, gitar itu bisa. Itu kalau perbedaan kreasi baru sama tradisional. Ya, terima kasih, Bu. Halo, nama aku Nikita Melani Putri. Jadi aku bakal ngelanjutin pertanyaan yang tadi. Menurut pengalaman Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dari dulu hingga sekarang? Tantangan untuk tari sendiri ya. Kalau tantangan untuk tari tradisional itu yang Ibu alamin. Kalau untuk zaman sekarang minatnya sudah lumayan agak menurun karena memang sudah terlalu tercampur oleh budaya negeri lain kayak K-pop dan sebagainya lah. Jadi anak-anak itu lebih banyaknya menonjolnya ke arah K-pop dan sebagainya daripada ke tradisional kita sendiri. Kalau untuk kreasi baru itu memang motivasi baru, cuman tetap juga kita harus melestarikannya ya dari tradisional sama kreasi baru juga karena memang itu tantangannya, ada budaya lain yang masuk yang susah untuk, bukan susah sih tapi persaingannya dengan budaya kita yang ada di sini lumayan agak bersaing. Jadi mau nggak mau kita harus pintar-pintar untuk tetap eksistensinya yang tradisional itu ada di atas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pesan untuk generasi muda yang mempelajari dan melestarikan tari tradisi dan tari kreasi baru? Pesannya untuk anak-anak yang masih melestarikannya, berjuang terus ya, karena apa yang kalian perjuangkan sekarang dari tradisi-tradisi yang ada itu kalian gak akan menyesal sama sekali, karena makin terbukanya wawasan dan keinginan tahuan kalian itu tentang Indonesia yang pasti, pokoknya Jawa Barat, dan kalau bisa lebih kembangkan lagi, kalau bisa sampai go internasional.
Oke. Oke, itu semua pertanyaan dari kelompok kami, dari kelompok 3. Sekian untuk wawancaranya dan terima kasih kepada Ibu. Nah, jadi teman-teman, jadi itu dia hasil wawancara kami dan kami menyimpulkan bahwa baik itu tari kreasi baru maupun tari tradisional memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk dari tari tradisional biasanya mencerminkan dari satu daerah tertentu dan juga biasanya pakaiannya itu lebih sederhana, iringan musiknya juga lebih sederhana, juga gerakannya itu biasanya sudah pakem atau tidak dapat berubah dari zaman nenek moyang sampai kita sekarang itu biasa gerakannya tidak berubah sama sekali. Lalu untuk tari kreasi baru biasanya gerak itu tuh merupakan hasil pengembangan dari tari tradisional. Lalu gerakannya itu lebih bebas dan juga perpaduan musiknya lebih modern gitulah. Terus biasanya busananya juga agak lebih sedikit lebih modern. Jadi sekian kesimpulannya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kita sudah selesai wawancara guru seni budaya dari SMP Matlul Anwar, yaitu Bu Vera, dan kita sudah mengetahui beberapa apa itu pengertiannya dari tari tradisional, tari kreasi baru, dan juga contoh-contoh tarinya. Dan sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.